Penyebaran berita bohong atau hoaks dinilai sangat memprihatinkan. Publik diajak untuk menyeleksi informasi sebelum menyebarkannya. Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoaks Septiaji Eko Nugroho mengatakan hoaks menyebar sangat cepat. Dalam sehari komunitas tersebut bisa menemukan sekitar 30 informasi hoaks. Kebanyakan berupa isu politik, kesehatan, dan keuangan. Informasi hoaks yang beredar secara viral memicu keributan di dunia maya. Bahkan dapat berujung pada konflik horizontal fisik di kalangan masyarakat. Contoh sederhana dampak berita hoaks adalah memutus pertemanan di dunia maya karena merasa tidak nyaman dengan lini masa yang dibanjiri berita bohong. Masyarakat Indonesia Anti Hoaks mengatakan saat ini mereka baru mampu mencapai berita hoaks yang beredar di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Namun belum mampu menjangkau pesan pribadi seperti melalui WhatsApp kecuali bila ada yang mengirimkan cuplikan gambar. Selain itu, mereka juga mengunggah berita hoaks sekaligus klarifikasi dari pihak resmi maupun penelusuran informasi melalui situs turnbackhoax.id. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik stop sebar kabar tak benar. Ya, dan bersama kita sudah hadir narasumber Pak Nukman Lutfi yang merupakan pegiat media sosial dan juga nanti kita akan menghubungi via telepon Adi Safitrah yang merupakan anggota komunitas anti hoax Indonesia. Saya akan menyapa Pak Nukman terlebih dahulu. Terima kasih Pak Nukman sudah hadir di studio kami hari ini. Jelang Pilkada 2017 tentu saja banyak berita-berita yang beredar di luar sana, baik itu kemudian yang disebar melalui media sosial dan media lainnya gitu ya. Sebetulnya mengapa ini demikian marak? Apakah memang kita belum punya sebuah mekanisme untuk mengurangi itu? Atau sudah ada mekanismenya tapi belum bekerja secara maksimal? Begini, ini sebelum ada pilkada pun ya berita-berita hoax memang sudah bertebaran di media sosial. Macam-macam, ada mengenai kesehatan, ada mengenai kecelakaan, ada mengenai bencana, dan itu terjadi jauh-jauh hari. Gitu. Penyebabnya apa? Sederhananya adalah pengguna media sosial itu pengen kelihatan paling depan dalam hal informasi. Jadi kalau merasa menyebarkan pertama kali, dia merasa yang paling hebat gitu. Termasuk ada meletusnya gunung segala macam. Dia mungkin foto gunungnya nggak dapat, tapi dia googling dapat foto, itu disebar seolah-olah itu yang terjadi gitu. Nah, ini menjadi merajalela ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang menyangkut perebutan kekuasaan ya. Mulai pilkada, pilpres, bahkan sampai perebutan posisi Kapolri, Ketua DPR dan lain-lain, itu ributnya minta ampun netizen itu. Nah, mulailah bermunculan berita-berita hoax yang memang sengaja diciptakan atau memang ada yang memang nggak tahu tapi terjebak pengen nomor satu, nyebar kemana-mana. Jadi tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan kabarnya untuk pemilihan presiden Amerika kemarin saja di luar negeri juga terjadi sama. Ketika Trump melawan Hillary, itu berita yang menyebar via sosial media. Ketika dihitung, itu lebih banyak berita yang berasal dari media abal-abal dibanding dari media mainstream. Dan riset mengatakan di sana setelah pilpres itu ada sebuah riset menarik yang dikeluarkan dari sebuah universitas terkemuka di sana menyebutkan bahwa 80% pelajar di Amerika itu tidak bisa membedakan mana berita yang benar, mana yang berita hoax, mana yang berita itu advertorial. Padahal itu kalangan yang sifatnya harusnya memiliki pendidikan yang tinggi. Mestinya iya, tapi ternyata nggak bisa. Tidak bisa. 80% loh. Oke, Pak Nukman, sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan Anda, kita akan sapa dulu ada Mas Adi Safitrah dari komunitas anti hoax Indonesia yang telah bergabung bersama kami di ujung telepon. Selamat siang, Mas Adi. Selamat siang, Mas Adi. Ya. Wiki dan juga pemirsa, nampaknya hubungan komunikasi kami dengan Adi Safitrah, komunitas anti hoax Indonesia masih belum dapat dihubungi dan kita akan masih terus berupaya menghubungi Adi Safitrah, tapi kita akan kembali ke Pak Nukman untuk melanjutkan perbincangan. Nah, tapi Pak Nukman, ini fenomena menarik sekali ketika kemudian ternyata orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi yang diharapkan seharusnya memiliki self filtering yang lebih baik dibandingkan yang lainnya, ternyata masih tidak bisa membedakan antara hoax, kabar yang memang sesuai fakta atau justru kebohongan. Betul. Nah, ini apalagi begini, sosial media itu kan antara berita pertama sama berita berikutnya itu kan bisa deviasinya macam-macam tuh. Jadi ingat nggak permainan lewat telepon yang kita ngomong sama teman terdekat kita dan seterusnya itu, makin jauh dari sumber informasi,
makin ngawur itu, makin ngawur gitu. Nah itu yang terjadi di media sosial. Jadi mungkin sumbernya udah benar, nyampe ke pihak kedua dibelokin dikit tanpa sengaja ya. Dan seterusnya sehingga makin kalau dapatnya paling ujung ya sudah. Kira-kira ada berapa setiap harinya berita-berita hoax yang disebarkan, ada berapa banyak Pak Nukman dan juga pemirsa? Kita akan tanyakan langsung, kita akan coba kembali menghubungi Adi Syafitrah dari komunitas anti hoax Indonesia. Selamat siang Mas Adi. Ya, Mas Adi, selamat siang. Ya, Mas Adi, dari temuan komunitas Anda, kira-kira ada berapa banyak sebetulnya berita ataupun kabar hoax yang beredar setiap harinya kita katakan di media sosial? Berapa banyak ya? Ya. Iya, Mas Adi. Iya, kalau yang kita temukan, ya minimal satu lah setiap hari, minimal itu ya. Karena setiap hari itu pasti ada aja gitu kan. Ya. Apalagi ya dalam beberapa waktu ini terkait aksi-aksi damai kemarin gitu kan. Nah, itu ya semakin banyak gitu loh. Oke, ya Mas Andi, Anda melihat banyaknya kemudian berita hoax yang tersebar, apakah memang secara pengawasan, secara penegakan hukum dinilai belum terlalu membuat pelaku penyebar berita hoax ini jera, atau karena ya memang ini menjadi satu kebiasaan yang akhirnya termaklumi gitu? Iya, kalau untuk dari sisi penegakan hukum, memang kayaknya memang belum ada efek jera gitu loh. Oke. Jeranya tuh banyak yang mungkin pelaku penyebaran, pembuat gitu kan. Mereka ini berpikirnya aman-aman aja gitu loh. Oke. Istilahnya setelah mereka membuat, setelah mereka menyebarkan dan itu menjadi viral gitu kan, mereka tinggal hapus apa yang telah mereka buat gitu loh. Mereka tinggal hapus statusnya, mereka tinggal hapus fotonya, dan mereka menganggap itu udah aman gitu kan. Oke, ya. Ya. Mas Adi, dari pantauan komunitas anti hoax Indonesia sendiri, ini kecenderungannya seperti apa? Apakah orang menyebarkan kabar berita sudah mengetahui bahwa kebenarannya masih diragukan, atau biasanya memang orang menyebarkan berita tanpa mengetahui bahwa sebetulnya di balik berita itu masih diragukan kebenarannya? Terkadang yang saya lihat, mereka ini kebanyakan tidak tahu. Nah, masalahnya gitu kan, mereka langsung percaya sama sumber yang pertama gitu loh. Okay. Padahal belum tentu itu benar gitu kan. Jadi mereka hanya terima tanpa cross check lagi. Ya, baik. Mas Adi, betul atau tidak ini ada kelompok yang kemudian meraup keuntungan banyak dari berita hoax yang secara tidak sadar lah ya, dalam tanda kutip, disebarkan oleh masyarakat, bisa dapat uang ratusan juta rupiah hingga 1 bulannya. Itu memang seperti itu atau seperti apa, Mas Adi? Nah, kalau bicara masalah keuntungan yang mereka dapat, ada, pasti ada. Karena kan sekarang zamannya lagi rame-ramenya di Indonesia maupun ya di dunia lah gitu kan. Mereka yang mencari uang melalui blogger gitu kan, melalui web berita yang ada iklannya gitu loh. Jadi makanya sekarang banyak muncul media-media online yang sama sekali tidak jelas gitu loh. Tapi mereka ini hanya mengambil keuntungan dari pemasangan iklan gitu kan. Gitu. Baik. Ya, Mas Adi dan juga Pak Nukman, kita jeda sejenak, kami akan lanjutkan usai jeda, tetap di Lanstock.